Halo teman-teman, bertemu lagi denganku Adam Megantoro. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan share kepada kalian tentang perbedaan dari LPK dasar ataupun LPK daerah dengan SO yang sering aku sebutkan pada videoku sebelumnya. Video ini aku buat karena aku melihat banyak sekali di kolom komentar di antara kalian tuh masih banyak yang belum paham antara LPK daerah ataupun dasar ya, dan juga SO yang sering aku sebutkan pada videoku sebelumnya. Nah, video ini aku buat harapannya kalian bisa lebih jelas dan mungkin bisa memberikan wawasan kalian untuk kedepannya ketika kalian pengen bekerja di Jepang, teman-teman, sehingga nanti kalian lebih mudah lah memahaminya seperti itu. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Di sini aku sering menyebutkan sebagai LPK daerah ataupun LPK dasar, teman-teman. Nah, kenapa seperti itu? Karena LPK daerah itu banyak tersebar ya di wilayah Indonesia, terutama setauku di daerah Klaten, Jogja, terus juga Jawa Tengah bagian barat seperti Kebumen dan juga Banyumas. Karena teman-temanku kebanyakan dari sana ya teman-teman. Meskipun di wilayah lain seperti Jawa Timur, juga di Jawa Barat itu juga banyak, tapi kebanyakan dari sana teman-teman. Nah, selain itu kenapa aku juga sering menyebutnya sebagai LPK dasar? Karena di LPK itu kita belajar ya teman-teman. Jadi yang awalnya kita tidak bisa menulis, membaca maupun berbicara menggunakan bahasa Jepang, sehingga kita bisa menulis, membaca dan berbicara menggunakan bahasa Jepang yang nantinya dapat membawa kita untuk masuk ke dalam seleksi sehingga kita bisa dapat bekerja di Jepang teman-teman. Jadi untuk jalannya itu salah satunya ya lewat LPK ini agar lebih mudah, karena kebanyakan kan yang pengen ke Jepang biasanya belum bisa bahasa Jepang ya teman-teman secara lancar. Makanya diperlukan belajar di LPK ini yang nantinya akan membimbing kita dari awal sampai kita bisa terbang teman-teman seperti itu. Nah, karena itu aku menyebutnya sebagai LPK dasar, karena hal-hal yang dipelajari di LPK dasar ini berbeda dengan yang ada di SO teman-teman. Jadi kalau LPK dasar itu benar-benar kita diajari dari yang paling dasar seperti kayak membaca, menulis dan juga berbicara, tapi yang mungkin masih secara yang simpel-simpel saja teman-teman seperti itu. Meskipun ada juga yang sampai ke level yang lebih tinggi ya seperti itu. Nah, selain itu ada lagi yang namanya SO teman-teman. SO itu singkatan dari Sending Organization, atau kalau diterjemahkan seperti organisasi pengirim teman-teman. Jadi dia ini bisa mengirim WNI ya, seperti saya ini kayak orang Indonesia untuk bekerja di Jepang, termasuk untuk mencarikan pekerjaan seperti itu teman-teman. Jadi sudah beda untuk tugasnya, sudah beda untuk levelnya. Kalau yang di LPK ini untuk yang awal dasar, sedangkan yang SO ini nanti akan mengirim kita untuk ke Jepang seperti itu teman-teman. Jadi kalau LPK ini belum tentu SO, tapi kalau SO ini sudah tentu LPK. Jadi ada teman-teman juga bingung, loh kok SO kok namanya juga LPK. Nah, itu karena SO ini sudah memenuhi suatu syarat teman-teman, sehingga dia bisa menjadi SO. Jadi kalau dari LPK mau jadi SO itu nanti ada persyaratannya ya, jadi berbeda. Jadi LPK bisa jadi SO ya teman-teman. Kalau LPK itu belum tentu SO, tapi kalau SO sudah pasti LPK. Kurang lebih seperti itu ya. Aku harap kalian paham, meskipun mungkin untuk cara penjelasanku kurang udah dipahami ya, intinya seperti itu. Nah, lalu untuk di LPK ini sendiri, jadi untuk LPK dasar ataupun LPK daerah ini aku sebutnya sebagai LPK saja teman-teman, supaya lebih mudah. Nah, untuk LPK ini ibaratnya kita pas waktu lagi sekolah teman-teman. Nah, kita sekolah itu untuk mempersiapkan nanti di masa depan ya teman-teman, terutama kalau misalkan kita udah lulus kan pasti harapannya kita punya pekerjaan. Nah, untuk dapat pekerjaan itu kita kalau waktu mendaftar suatu perusahaan ataupun tempat kerja ya, itu kan kita membutuhkan namanya ijazah teman-teman, ya kan, seperti itu kan. Nah, logikanya kalau kita pengen dapatkan ijazah itu kita pasti perlu masuk ke dalam sekolah. Nah, di sekolah ini kita belajar, ya kan, kita belajar nanti di akhirnya di sekolah itu setelah kita belajar ya 3 tahun ataupun 6 tahun itu nanti kita kan endingnya kita akan mengikuti tes. Nah, setelah kita mengikuti tes nanti kita akan dapat ijazah. Ijazah ini nanti akan kita gunakan untuk mendaftar pekerjaan di kemudian hari.
ya kan teman-teman, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah di sini pun sama. Jadi untuk di LPK dasar ini kita belajar dari huruf-huruf dari Jepang ya, seperti hiragana, katakana, kanji, terus kita belajar bunpo, pola kalimat, terus kita belajar membaca, lalu juga kita akan yang namanya itu latihan kaiwa ya, atau percakapan, sehingga nanti ketika kita sudah bisa, kita akan diikutkan yang namanya itu tes teman-teman. Seperti kita sekolah tadi ada yang namanya ujian ya kan. Nah ujian ini untuk mendapatkan yang namanya ijazah. Nah ini sama teman-teman, jadi LPK ini tidak bisa mengirim kita langsung ke Jepang, harus melewati yang SO teman-teman. Nah oke, tadi aku sempat lupa ya untuk di awal video di sini aku sampaikan yang versi lewat jalur swasta teman-teman, karena aku melewati jalur swasta yang bukan yang negeri, bukan dari pemerintah. Kalau pemerintah udah beda jalur lagi ya, mohon maaf tadi aku lupa menyampaikan. Tapi untuk yang di sini aku yang versi lewat jalur swasta teman-teman, ya kurang lebih seperti itu. Setelah kita nanti siap ya, karena untuk tes itu setahu aku sampai bab 14 ya. Kalau kalian nanti belajar bahasa Jepang nanti ada bukunya tersendiri, terus itu nanti juga ada bab 1, bab 2 itu nanti ada yang dipelajari ya. Nah untuk dapat masuk ke dalam seleksi itu minimal bab 14 ya teman-teman. Harapannya sih supaya kita lebih mudah dalam mengerjakan tesnya, meskipun kadang juga ada LPK yang belum sampai bab 14 tapi karena Jepangnya itu kekurangan karyawan ya, urgent, terus langsung diikutkan, itu juga ada. Cuman biasanya amannya itu kita belajar sampai level bab 14 baru bisa dimasukkan ke dalam seleksi-seleksi. Nah LPK ini teman-teman pasti dia punya yang namanya channel dari SO, karena dia tidak bisa mengirim langsung anak-anak ya atau orang-orang yang belajar di LPK ini langsung ke Jepang, maka dia harus melewati yang namanya SO seperti itu teman-teman. Nah karena itu LPK punya channel ya, beberapa SO ya, meskipun juga ada yang cuma mengandalkan satu SO saja, tapi karena mengandalkan satu SO kadang-kadang ya orang yang belajar di sana biasanya agak lama ya untuk bisa berangkat ke Jepang, karena ya hanya menunggu kabar adanya seleksi dari SO yang menjadi channel di LPK tersebut. Kalau channelnya itu banyak ya berarti kesempatan kalian untuk lebih cepat untuk bisa bekerja dan berangkat ke Jepang itu juga lebih besar, seperti itu teman-teman. Nah nanti ketika kita misalkan udah belajar di LPK, udah bisa lah, ibaratnya udah memenuhi kriteria, nanti biasanya pihak LPK itu akan merekomendasikan kita untuk mengikuti yang namanya seleksi. Seperti tadi kalau kita sekolah itu nanti akan ada ujian. Nah terus SO ini juga akan mengadakan seleksi yang nantinya akan memberitahukan kepada beberapa LPK yang telah menjalin hubungan dengan si SO ini teman-teman. Jadi nanti akan dikasih tahu ini aku ada ujian ya ataupun ada tes seleksi tanggal sekian, kuotanya sekian. Nah itu nanti dari pihak LPK akan mencalonkan beberapa orang yang sudah sesuai dengan kriteria, entah itu dari kriteria level bahasa, terus juga mungkin dari tes fisik ya, karena kan nanti juga biasanya dikasih informasi ini untuk yang nantinya dilanjutkan ke tes wawancara untuk job ini atau untuk pekerjaan ini. Nah itu nanti dari LPK yang merekomendasikan. Nah untuk tahapnya masuk ke SO ini teman-teman, jadi nanti ada 2 seleksi. Nah untuk yang pertama itu adalah tes seleksi yayasan atau biasa disebut tes seleksi SO. Tujuannya kita agar bisa masuk ke SO tersebut, karena kalau misalkan kita pengen masuk ke dalam suatu SO ya nantinya kan SO kan punya beberapa job ya, ada beberapa job. Nah itu sebelum kita bisa wawancara di job-job tersebut yang dimiliki untuk suatu SO itu, kita harus masuk ke dalam SO tersebut. Nah SO itu kan punya kriteria juga, nah makanya diadakannya tes teman-teman. Nah untuk tes yang pertama ini kita tujuannya masuk ke dalam SO terlebih dahulu, seperti itu teman-teman untuk logikanya. Nah di sini ibaratnya kita ujian itu untuk mendapatkan ijazah, seperti itu. Nah ketika tes dari SO itu biasanya ya kayak tes dasar ya, huruf Jepang, hiragana, katakana, terus bunpo dasar ataupun pola kalimat dasar. Terus nanti juga ada tes fisik, biasanya kayak lari, push up, dan juga sit up ya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk
tes-tes yang lain tuh biasanya nanti sesuai dengan kebijakan dari SO tersebut. Jadi beda SO nanti akan beda kebijakan ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nah misalkan singkat kata kita lulus ya, ini udah lulus masuk ke dalam SOA misalkan. Nah di SOA ini nanti kan juga ada beberapa job teman-teman. Nah, tapi job-job itu kan juga nanti untuk wawancaranya akan diadakan jadwal teman-teman. Jadi misalkan SOA punya jadwal wawancara dengan perusahaan dari Jepang ya, misalkan 1, 2, 3 itu nanti kan jadwalnya berbeda-beda. Nah dari pihak SO itu nanti juga punya hak untuk merekomendasikan siapa saja yang menjadi kandidat untuk dicalonkan wawancara dengan perusahaan tadi 1, 2, 3 itu ya kan teman-teman. Nah untuk itu jadi kita untuk kesempatan untuk berwawancara dengan orang Jepang itu ditentukan oleh pihak SO nya itu yang nanti yang merekomendasikannya. Jadi kadang kita kan juga menunggu. Nah LPK ini juga punya peran yang penting juga. Kalau misalkan dia punya beberapa channel SO itu, selama kita belum dapat job itu nanti kita bisa diikutan tuh seleksi di SO yang lain, SOB, SOC, sehingga kita bisa cepat berangkat ke Jepang. Makanya tadi aku bilang kalau misalkan kalian mau cari LPK, cari yang channelnya itu banyak, jadi kita bisa segera berangkat ke Jepang, bisa lebih cepat lah istilahnya seperti itu teman-teman. Nah setelah tadi ya ibaratnya kita udah lulus nih, kita masuk ke dalam suatu SO, ibaratnya kita kayak ujian udah lulus, kita dapat ijazah ya teman-teman. Nah ijazah ini kita gunakan untuk mendaftar pekerjaan. Nah ini sama, kita udah masuk ke SO punya beberapa list kan, list pekerjaan, dan juga untuk wawancaranya kan juga udah punya jadwalnya. Nah itu nanti kita diinfo, biasanya kalau kita direkomendasikan, kita diinfo untuk mengikuti tes job ataupun tes seleksi dengan perusahaan ini ABC dari Jepang yang menjalin hubungan dengan SO tersebut. Misalkan kita dijadwalkan dengan perusahaan A. Nah itu nanti kita akan mengikuti tes wawancara dengan orang Jepang langsung. Jadi di sini kita sebisa mungkin menggunakan bahasa Jepang, meskipun untuk orang Jepang itu kalau memilih kan juga tiap orang beda-beda ya. Ada yang suka sama orang yang tinggi, ada yang suka sama orang yang ceria, ada yang suka sama gimana ya, kayak ada kriteria tertentu lah. Jadi tidak selalu yang pintar bahasa Jepang itu pasti nanti diterima, dan yang belum bisa bahasa Jepang belum tentu tidak diterima, karena itu yang menilai dari pihak Jepang langsung. Meskipun kadang dari pihak SO itu nanti ada yang penerjemah. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu bahasa Jepangnya apa ya, kita pakai bahasa Indonesia itu bisa. Jadi jangan khawatir teman-teman, karena memang level di LPK dasar kan memang untuk mengenalkan bahasa Jepang yang dasar-dasar saja gitu. Jadi belum yang terlalu high end lah istilahnya seperti itu. Kadang dari pengalamanku juga itu banyak sekali teman dari yang nggak bisa bahasa Jepang. Jadi pas waktu wawancara orang Jepangnya tanya, terus penerjemahnya ini menerjemahkan, kita jawab pakai bahasa Indonesia, nanti penerjemahnya akan menerjemahkan ke bahasa Jepang untuk menjawab pertanyaan dari orang Jepang tersebut. Nah terus untuk yang diterima itu juga macam-macam. Kadang yang bisa bahasa Jepang malah nggak diterima gitu, yang diterima malah orang yang ceria, terus punya percaya diri gitu, karena memang orang Jepang itu lebih menilainya ke perilakunya ya, attitude, bukan dari segi level bahasanya, karena nanti kan kita juga akan belajar lagi. Nah untuk selanjutnya teman-teman, ini singkat kata ya untuk prosesnya ya. Misalkan kalian udah lolos nih dari tes job, orang Jepangnya milih kalian misalkan, terus diumumin kan yang menang ini, maksudnya yang diterima ini. Nah setelah itu kita akan melakukan yang namanya pendidikan lagi. Nah pendidikan ini tidak di LPK lagi teman-teman, karena kita sudah lulus ya, kita sudah punya pekerjaan yang nanti akan kita kerjakan di Jepang, otomatis kan kita punya kontrak. Nah untuk itu kita nanti akan belajar lagi, tapi bukan di LPK, kita belajarnya di SO, karena SO yang mengirim orang Indonesia ke Jepang, maka dia yang bertanggung jawab. Makanya itu mereka yang mendidik mereka yang sudah lulus job atau yang sudah punya pekerjaan itu biasanya kurang lebih antara 4-6 bulan lah, kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan belajar bahasa Jepang yang lebih intens ya. Jadi sebetulnya bukan hanya bahasa Jepang, tapi banyak sekali teman-teman, seperti kebudayaan Jepang juga nanti kita akan belajar. Jadi nggak hanya tentang bahasa Jepang aja, nanti kita
kan harus tahu kayak peraturan di Jepang itu seperti apa, terus kebudayaannya seperti apa hal yang tidak boleh dilakukan, apa yang boleh dilakukan, terus tentang iklimnya juga, karena kan berbeda dengan di Indonesia karena ada musim dingin, musim gugur, musim semi, dan juga musim panas, kan itu beda sekali. Makanya itu nanti kita pelajari di SO ini ya teman-teman. Nah itu nanti kita belajar di sana, dan juga untuk mempersiapkan berbagai macam hal yang diperlukan untuk kita berangkat ke Jepang, seperti nanti berkas-berkasnya, terus juga ada tes kesehatan, terus mungkin ada beberapa peralatan yang perlu kita bawa. Misalkan pas kita berangkatnya jadwalnya bulan Desember misalkan, itu kan pas musim dingin, nah itu berarti ada yang perlu dipersiapkan seperti jaket dan lain sebagainya. Nah itu nanti juga akan disampaikan oleh pihak SO teman-teman. Tapi bukan berarti di LPK itu tidak diajari yang seperti itu teman-teman, karena memang kadang ada LPK itu yang mengajari berbagai macam tentang Jepang sehingga kita nanti lebih mudah, itu juga ada. Cuman untuk tanggung jawab yang sebenarnya itu dari SO-nya ini, karena dia yang punya koneksi dengan Jepang. Jadi di sana kita belajar lagi sekitar 4 bulan. Nanti setelah visanya atau COE ya itu udah turun, nanti kita bisa tunggu untuk jadwalnya terbang. Nanti udah dibelikan tiket ya, kita tinggal langsung terbang ke Jepang. Dan itu nanti kan setelah di Jepang kita juga 1 bulan belajar di Senta dulu. Jadi kita ini proses belajarnya itu sangat banyak sekali teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nah jadi itu tadi teman-teman yang membedakan antara LPK dan juga dengan SO. Nah kenapa SO ini bisa disebut LPK teman-teman? Karena dia itu setahu saya itu adalah LPK yang sudah banyak mengirim tenaga kerja Indonesia ke Jepang. Jadi dia punya koneksi dengan perusahaan Jepang secara langsung seperti itu. Tapi untuk LPK yang belum jadi SO berarti belum memenuhi kriteria. Makanya tadi aku sebut LPK itu belum tentu SO, tapi SO sudah pasti LPK teman-teman, seperti itu kurang lebih. Nah oke, aku harap dengan video kali ini kalian bisa lebih paham ya tentang perbedaan dari LPK dasar ataupun daerah dengan SO tadi yang sering aku sebutkan, sehingga nanti dapat membantu kalian dalam perjalanan ya istilahnya untuk berjuang bisa pergi ataupun bekerja di Jepang teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam video kali ini, dan karena ini juga masih suasana lebaran, aku sampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin teman-teman. Bagi kalian yang menonton entah itu yang ada di Indonesia maupun di Jepang, semoga dengan bertemunya kita di hari yang suci ini menjadikan kita pribadi yang lebih baik ya, dan juga dapat meningkatkan tingkat kualitas hidup kita dan juga iman kita teman-teman. Amin. Oke teman-teman, cukup segitu untuk video kali ini, dan see you di next video. Goodbye.